Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh rahmat Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Judul renungan kita pada hari ini, pornografi bisa menghancurkan perkawinan Anda. Kejadiannya selalu sama, sang suami ketahuan menonton pornografi. Dia sungguh-sungguh minta maaf kepada istrinya dan berjanji untuk tidak menontonnya lagi. Selama beberapa waktu memang tidak melakukannya, tapi kemudian ia kembali melakukan kebiasaan buruknya itu dan ketahuan lagi. Kejadian itu terus berulang. Apakah Anda juga kesulitan untuk berhenti menonton pornografi? Kalau ya, Anda perlu mengetahui bagaimana kebiasaan buruk itu bisa menyakiti teman hidup Anda dan bagaimana Anda bisa benar-benar berhenti menonton pornografi untuk seterusnya. Yang perlu Anda ketahui, pornografi bisa menghancurkan perkawinan. Kalau seseorang menonton pornografi, itu bisa menimbulkan kebencian dalam perkawinannya dan membuat teman hidupnya tidak percaya lagi kepada dia. Seorang suami yang menonton pornografi bisa membuat istrinya merasa dihianati. Seorang istri bernama Sarah berkata, "Rasanya seperti suami saya selingkuh berkali-kali." Merasa rendah diri. Seorang istri berkata bahwa kebiasaan suaminya menonton pornografi membuat dia merasa jelek dan malu. Tidak percaya lagi kepada suami. "Saya jadi selalu curiga sama suami," kata seorang istri bernama Helen. Selalu khawatir. Seorang istri bernama Catherine mengakui, "Setiap hari saya selalu khawatir dengan kebiasaan suami saya. Saya jadi tidak bisa memikirkan hal-hal lain." Pikirkan, Alkitab mengatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya. Efesus 5 ayat 25. "Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau suami memang mengasihi istrinya, apakah dia akan membuat istrinya merasakan hal-hal yang disebutkan di atas? Yang bisa Anda lakukan, kebiasaan menonton pornografi tidak mudah dihentikan. Seorang istri bernama Stacy berkata, "Suami saya bisa berhenti merokok, menggunakan narkoba, dan minum-minum. Tapi sampai sekarang, dia masih sulit untuk berhenti menonton pornografi." Kalau Anda juga merasa kesulitan, saran-saran berikut ini bisa membantu Anda menghentikan kebiasaan buruk tersebut untuk seterusnya. Anda harus mengerti bahwa pornografi itu buruk. Pornografi membuat seseorang berfokus untuk memuaskan keinginannya sendiri, dan itu merusak kasih sayang, kepercayaan, dan kesetiaan yang dibutuhkan agar perkawinan bisa bahagia. Orang yang menonton pornografi tidak menghormati Allah yang menciptakan perkawinan. Prinsip Alkitab, perkawinan harus dihormati. Ibrani 13 ayat 4. "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencamarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda akan dihakimi Allah." Jangan salahkan orang lain. Jangan berkata, "Kalau istri saya lebih menunjukkan kasih sayang, saya tidak akan menonton pornografi." Tidak adil kalau Anda menyalahkan istri Anda. Itu malah akan menjadi alasan bagi Anda untuk menonton pornografi lagi. Sewaktu-waktu dia mengecewakan Anda. Prinsip Alkitab, setiap orang dicobai ketika ditarik dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri,
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berbicaralah dengan jujur dan terbuka kepada teman hidup Anda. Seorang suami bernama Kevin berkata setiap hari, "Saya berbicara dengan terbuka kepada istri saya. Saya memberitahu dia kalau saya melihat sesuatu yang tidak pantas, atau kalau saya berhasil menolaknya, istri saya jadi tahu bahwa saya tidak menyembunyikan apa-apa dari dia." Prinsip Alkitab. Kami ingin berlaku jujur dalam segala hal. Ibrani 13 ayat 18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Teruslah berhati-hati. Meskipun Anda sudah bertahun-tahun tidak menonton pornografi, keinginan itu bisa muncul lagi. Kevin yang disebutkan sebelumnya mengatakan, "Saya sudah berhenti menonton pornografi selama 10 tahun dan saya pikir masalahnya sudah selesai, tapi ternyata keinginan itu masih ada. Itu seperti monster yang sedang bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang saya." Prinsip Alkitab. Orang yang berpikir bahwa dirinya sedang berdiri teguh harus berhati-hati agar tidak jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saat keinginan yang salah muncul, tahan dulu. Anda mungkin tidak bisa mencegah keinginan yang salah muncul, tapi Anda bisa memilih untuk tidak mengikutinya. Keinginan itu akan hilang, dan itu mungkin bisa terjadi lebih cepat kalau Anda berupaya memikirkan hal-hal yang lain. Prinsip Alkitab. Kalian masing-masing harus tahu caranya mengendalikan tubuh supaya tetap suci dan terhormat. Tidak seperti mereka yang nafsu seksualnya tidak terkendali dan tidak pernah terpuaskan. 1 Tesalonika 4 ayat 4 dan 5. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu, sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hindari situasi yang membuat kebiasaan buruk Anda kambuh. Sebuah buku berjudul "Keinginan Saya Tidak Cukup" mengatakan, kalau Anda sudah berada di situasi yang bisa membuat Anda tergoda, Anda seperti sudah menyalakan korek api. Sedikit bensin saja bisa mengobarkan apinya. Prinsip Alkitab. Jangan biarkan apapun yang jahat menguasai aku. Mazmur 119 ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Jangan kehilangan harapan. Mungkin butuh waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun, sampai teman hidup Anda bisa percaya lagi kepada Anda. Tapi banyak pasangan sudah membuktikan bahwa itu terjadi. Prinsip Alkitab. Orang yang punya kasih itu sabar. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan dirinya, dan tidak sombong. Kalau suami Anda menonton pornografi, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyimpulkan bahwa Anda tidak menarik, tidak diinginkan, atau tidak cukup baik untuk suami Anda. Pornografi membuat orang-orang yang menontonnya memiliki keinginan yang tidak pernah terpuaskan dan seringkali tidak wajar. Tidak ada wanita yang bisa memuaskan keinginan seperti itu. Apakah Anda bisa membantu suami Anda
mendapatkan kembali kepercayaan Anda? Mungkin bisa, apalagi kalau dia sungguh-sungguh berupaya untuk berhenti menonton pornografi. Seorang istri bernama Felis membantu suaminya mengenali apa saja yang bisa membuat dia tergoda dan bagaimana dia bisa menghindarinya. Felis berkata, "Saya tahu ini masalah suami saya, bukan masalah saya. Tapi dengan membantu, saya ikut memperbaiki perkawinan kami." Pengkhotbah 4 ayat 9-12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seseorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seseorang dapat dialahkan? Dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan.